Apakah kalian tahu, ada pendaki yang hilang di gunung selama berbulan-bulan, tapi tiba-tiba muncul kembali saat semua orang mengira ia tak akan kembali. Kisah ini berasal dari perjalanan Raka, salah satu dari 4 sahabat yang mendaki sebuah gunung sepi dengan jalur panjang dan menantang. Pagi itu udara masih dingin, kabut tipis menggantung di antara pepohonan, sementara sinar matahari baru menembus kanopi. Jalur tanah lembab, akar pohon menonjol, tapi semua tampak tenang. Raka melangkah di depan, carrier di punggungnya, sesekali menoleh memastikan teman-temannya masih mengikuti ritmenya. Sebelum meninggalkan base camp, mereka memeriksa peralatan, menyesuaikan carrier, dan bercanda ringan tentang siapa yang paling cepat sampai puncak. Jalur tampak ramah dan aman, tapi Raka merasakan sesuatu yang aneh. Bayangan pepohonan bergerak lebih cepat dari seharusnya, suara angin terdengar seakan memanggil namanya, dan aroma tanah yang biasanya segar, kini terasa asing. Langkah demi langkah, Raka mulai merasakan jarak antara dirinya dan rombongan semakin lebar. Teman-temannya sesekali menoleh dan memanggil, tapi Raka merasa dirinya tersedot ke dalam hutan. Napasnya mulai tersengal, jantung berdebar, namun ia terus melangkah, mencoba menyesuaikan diri dengan jalur yang tampak biasa tapi terasa berbeda. Setiap langkah kecil terasa berat, bukan hanya karena fisik, tapi juga karena perasaan halus yang sulit dijelaskan. Rombongan di belakangnya masih berjalan santai, sesekali tertawa. Tetapi perlahan mereka menyadari Raka mulai tertinggal. Panggilan mereka hanya terdengar sebagai gema samar, dan Raka merasa semakin terasing di antara pepohonan. Hutan yang sebelumnya damai kini terasa rapat dan penuh misteri. Suara ranting yang patah, daun bergoyang, dan angin yang berhembus semakin membuatnya waspada. Raka menoleh sejenak, berharap melihat teman-temannya, tetapi yang ada hanyalah jalur kosong dan kabut tipis yang menutupi tanah. Ia menelan ludah, menenangkan diri, dan mencoba melanjutkan langkah. Setiap detik terasa lama, dan ketegangan mulai menempel di kulitnya. Hutan seolah mengawasi, setiap bayangan tampak bergerak sendiri, namun jalur tetap terlihat jelas. Ia tahu, semakin jauh ia melangkah, semakin sulit untuk kembali ke rombongan. Saat matahari mulai meninggi, cahaya yang menembus kanopi menyorot jalur di depannya. Raka berhenti sebentar, menarik napas dalam-dalam, dan menatap sekeliling. Rasa asing di hutan semakin kuat, seakan menahan langkahnya. Teman-temannya yang masih di belakang belum terlalu panik, tapi Raka sadar, ia mulai benar-benar tersendiri di antara rimbunnya pepohonan. Siang mulai memudar. Cahaya matahari yang menembus celah pepohonan berkurang, membuat hutan semakin teduh, dan bayangan tampak memanjang. Raka terus melangkah sendiri. Nafasnya berat, matanya menelusuri setiap sudut jalur yang kini terasa asing. Setiap langkah terdengar keras di antara dedaunan yang menutupi tanah, seakan menekankan kesendiriannya. Ia merasakan tanah yang biasanya padat, kini sedikit lembab, licin, dan akar pohon menonjol lebih mencolok di jalur yang sempit. Teman-temannya, Alia, Dika, dan Bayu, mulai menyadari bahwa Raka benar-benar tertinggal. Mereka memanggil namanya. Suara mereka terdengar samar di antara kabut dan ranting yang bergoyang. Namun Raka tidak menjawab. Hanya ada hutan yang sunyi, dan aroma tanah yang semakin pekat. Sesekali suara burung hutan terdengar, namun tidak menenangkan. Justru membuat kesunyian semakin terasa. Raka merasakan ketegangan meningkat. Bayangan di pinggir jalur seolah bergerak, dan suara ranting yang patah terdengar dari arah yang tidak pasti. Ia menahan nafas, mencoba mengatur langkah, tapi perasaan asing itu semakin menekan. Setiap detik terasa panjang, dan hutan yang sebelumnya terasa damai, kini membungkusnya dalam kesendirian yang menakutkan. Ia menatap pepohonan di sekeliling, mencoba mengenali jalur, namun setiap pohon tampak sama, membuat orientasinya semakin goyah. Teman-temannya mulai memasuki jalur yang sama, mencari Raka dengan lebih fokus. Mereka berusaha tetap kompak, meski panik mulai terlihat di wajah mereka. Cahaya siang yang mulai memudar membuat mereka harus menyalakan headlamp, namun jarak pandang tetap terbatas. Setiap bayangan pepohonan menjadi ancaman yang mungkin ada atau hanya imajinasi mereka sendiri. Mereka terus memanggil, menyusuri jalur satu persatu, tapi Raka sudah terlalu jauh, dan setiap langkah mereka terasa lebih lambat dibanding bayangan yang tampak mengikuti Raka. Raka terus melangkah, mengikuti instingnya sendiri.
Jalur menanjak sedikit demi sedikit, tanah mulai licin, dan udara semakin dingin. Ia mulai kehilangan orientasi. Hutan yang tadinya familiar kini tampak berbeda di setiap tikungan. Ketegangan psikologis terasa nyata, jantungnya berdebar, dan rasa takut yang halus tapi menekan semakin menghantui setiap langkahnya. Ia merasa seakan waktu melambat dan hutan ini menyerapnya sendiri ke dalam kesendirian yang menakutkan. Dalam perjalanan itu, Raka melewati sebuah sungai kecil yang mengalir pelan. Air yang dingin dan suara gemericiknya menenangkan sebentar, tapi juga membuatnya sadar bahwa jalur yang ia lalui semakin jauh dari teman-temannya. Ia menengok ke belakang, melihat rombongan masih berada di jalur utama, dan merasakan jarak yang semakin jauh. Ketegangan semakin meningkat, setiap gerakan bayangan, setiap suara ranting patah, terasa seperti peringatan. Siang perlahan berubah menjadi sore, cahaya semakin redup. Raka terus melangkah sendiri, sementara teman-temannya tetap mencari dari jalur yang lebih jelas. Hutan tetap diam, tapi setiap suara menjadi peringatan. Setiap gerakan bayangan menambah rasa asing. Raka tahu, ia harus terus berjalan, meski tidak tahu kapan akan bertemu dengan teman-temannya kembali. Tekadnya kuat, namun kesendirian dan ketegangan membuat setiap langkah terasa panjang dan berat. Sore mulai menua. Cahaya matahari yang terakhir menembus pepohonan berubah menjadi oranye redup. Raka berjalan hati-hati, napasnya berat, langkahnya lambat namun teratur. Jalur yang ia kenal kini terasa berbeda. Setiap tikungan dan celah pepohonan tampak asing, seolah hutan ini menyembunyikan sesuatu. Bayangan di tanah bergerak mengikuti ritme langkahnya, membuatnya terus menoleh ke belakang. Udara semakin dingin, angin menembus celah daun, dan membuat daun-daun bergoyang, menciptakan suara-suara yang membuat Raka menahan napas. Ia merasa seperti diselimuti kesendirian yang menekan, seakan hutan ini hidup dan memperhatikannya. Setiap detik terasa lebih lama, setiap suara menjadi peringatan yang menambah rasa asing dan takut. Tanah yang biasanya padat kini licin dan lembab, membuat setiap langkah harus diperhitungkan dengan cermat. Teman-temannya masih mencoba mencarinya dari jalur yang lebih jelas, memanggil namanya dan menyalakan headlamp untuk menembus kegelapan. Namun Raka sudah jauh di depan mereka, terserap ke jalur yang lebih sepi dan berliku. Ia terus berjalan, mengikuti instingnya, meski takut dan letih mulai menghantui setiap langkahnya. Sesekali ia berhenti untuk menenangkan napas dan menilai jalur. Tapi bayangan di sekitarnya selalu tampak bergerak, membuatnya merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Hutan malam mulai merayap, kabut tipis menutupi jalur, membuat orientasi semakin sulit. Raka berhenti sejenak, menyesuaikan napas, dan menatap sekeliling. Suasana hening, hanya suara angin dan gemerisik daun. Ia menahan diri agar tidak panik, tapi setiap langkah terasa berat. Rasa asing dan menekan terus menempel di kulitnya, seolah hutan ini ingin menahan setiap gerakannya. Dalam perjalanannya, Raka menemukan sebuah sungai kecil yang mengalir pelan. Airnya jernih dan dingin. Ia membungkuk, meneguk sedikit air, dan membasuh wajahnya. Sesaat rasa lega muncul, namun ia sadar bahwa jalur yang ia lalui semakin jauh dari teman-temannya. Tanah di sekitar sungai licin dan akar pohon menonjol, membuat setiap langkah harus diperhitungkan. Ia menatap ke arah hutan gelap di seberang, mencoba menilai jalur mana yang bisa membawanya lebih dekat ke base camp. Langkahnya membawa Raka ke sebuah bukit kecil di jalur yang jarang dilewati pendaki. Dari sana, ia bisa melihat puncak yang jauh, cahaya matahari terakhir di ufuk barat, dan bayangan pepohonan yang memanjang. Hatinya campur aduk, lega bisa melihat jalur yang familiar, tapi takut karena ia tahu teman-temannya belum bisa mencapainya. Ia melanjutkan perjalanan, penuh kehati-hatian, mengandalkan ingatan dan insting. Malam sepenuhnya tiba, hutan menjadi gelap dan sunyi. Raka menemukan sebuah dataran terbuka kecil, berhenti untuk menenangkan diri, dan merasakan ketenangan sejenak, meski kesepian tetap menempel. Ia menatap jalur di depannya, merasakan udara dingin yang menusuk, dan mengetahui bahwa malam ini akan panjang. Namun di dalam dirinya, ada tekad yang kuat untuk terus berjalan, berharap suatu saat akan bertemu dengan teman-temannya atau mencapai base camp. Setiap langkah malam itu terasa berat, tapi tekad Raka semakin kuat. Hutan gelap dan sunyi membungkusnya,
Setiap suara ranting patah atau daun bergoyang menambah ketegangan. Namun, ia tetap melangkah, mengandalkan insting dan keberanian yang ia miliki, menembus malam yang misterius dan sunyi. Pagi perlahan datang. Cahaya redup mulai menyelinap di antara pepohonan. Kabut tipis masih menggantung rendah, menutupi sebagian jalur yang menurun ke arah base camp. Alia, Dika, dan Bayu berjalan pelan. Langkah mereka berat, bukan hanya karena lelah, tapi karena pikiran mereka masih tertinggal pada satu hal. Raka. Sudah berbulan-bulan sejak hari itu, sejak Raka dinyatakan hilang tanpa jejak. Pencarian sempat dilakukan, tapi tidak membuahkan hasil. Nama Raka perlahan berubah dari harapan menjadi kenangan yang sulit diterima. Langkah mereka terus menuruni jalur yang mulai familiar. Suara burung pagi kembali terdengar, namun tidak lagi memberi rasa tenang seperti dulu. Mereka lebih banyak diam, sesekali hanya saling menatap tanpa kata. Saat mereka hampir mencapai jalur terakhir menuju base camp, Bayu tiba-tiba berhenti. Ada orang di depan. Alia dan Dika ikut menghentikan langkah. Di antara kabut yang masih menggantung, tampak seseorang berjalan dari arah berlawanan. Langkahnya pelan, stabil, membawa carrier di punggungnya. Awalnya samar, lalu semakin jelas. Dan dalam beberapa detik, jantung mereka seperti berhenti. Itu Raka. Tidak ada yang langsung bergerak. Mereka hanya berdiri, menatap, seolah otak mereka menolak apa yang dilihat. Sosok itu semakin mendekat, wajahnya mulai terlihat. Pucat, kotor, tapi hidup. Raka berhenti beberapa langkah dari mereka. Matanya menatap satu persatu, tenang, tanpa panik. Seolah tidak ada yang aneh. Alia mundur sedikit, napasnya tercekat. Dika menggeleng pelan, seperti tidak percaya. Bayu hanya berdiri diam, tubuhnya kaku. "Kalian lama banget," ucap Raka pelan. Kalimat itu sederhana, tapi justru itu yang membuat suasana semakin tidak masuk akal. Alia langsung mendekat, matanya berkaca-kaca. "Ra, lo kemana aja?" Raka terlihat bingung. Ia mengernyit sedikit, lalu menjawab dengan nada datar. "Kemana gimana? Gue dari tadi nyari jalur balik. Kalian yang malah hilang." Mereka saling berpandangan. Tidak ada yang berani langsung menjawab. Karena di kepala mereka, waktu tidak berjalan seperti itu. Mereka turun bersama, membawa kabar kehilangan Raka berbulan lalu. Bahkan sudah ada laporan, pencarian, dan keputusan bahwa Raka tidak ditemukan. Tapi sekarang, dia berdiri di depan mereka, seolah semua itu tidak pernah terjadi. Mereka berjalan bersama menuju base camp, suasana hening. Tidak ada lagi pertanyaan yang langsung dilontarkan. Hanya langkah kaki dan napas yang terdengar di antara kabut pagi. Saat mereka tiba di area base camp, beberapa orang yang berada di sana langsung memperhatikan. Awalnya biasa, lalu berubah. Satu persatu wajah mereka menunjukkan ekspresi yang sama. Kaget, bingung, tidak percaya. Seseorang mendekat pelan, menatap Raka dengan ragu. "Ini Raka ya?" Tidak ada yang menjawab, karena semua sudah tahu jawabannya. Bisik-bisik mulai terdengar. Beberapa orang saling bertanya. Sebagian hanya menatap tanpa berani mendekat. Nama Raka pernah diumumkan sebagai pendaki hilang. Bahkan, sebagian dari mereka pernah ikut dalam pencarian. Dan sekarang, dia kembali. Raka sendiri terlihat tidak mengerti apa yang terjadi. Ia hanya duduk di dekat tenda, membuka carrier-nya perlahan, seolah baru saja menyelesaikan perjalanan biasa. Sementara itu, Alia, Dika, dan Bayu berdiri tidak jauh darinya. Mereka tidak lagi fokus pada Raka, tapi pada satu hal yang sama. Waktu. Karena bagi mereka, Raka sudah hilang selama berbulan-bulan. Tapi bagi Raka, seolah semuanya hanya berlangsung satu hari.